Pembahasan kita saat ini adalah mengenai kapasitor. Sebuah kapasitor terdiri dari dua keping konduktor yang ruang di antaranya diisi oleh dielektrik atau penyekat, misalnya udara atau kertas, dan kemudian diberi muatan yang sama besar tetapi berlainan jenis. Kita bisa lihat pada gambar sebelah kiri. Simbol daripada kapasitor yaitu dua garis sejajar yang sama panjang. Kemudian ada dua kaki. Jenis-jenis kapasitor kita bisa lihat pada gambar sebelah kanan. Fungsi daripada kapasitor adalah menyimpan muatan. Kemampuan sebuah kapasitor untuk menyimpan muatan kita sebut dengan kapasitas kapasitor. Yang besarnya kapasitas kapasitor kita rumuskan dengan C sama dengan Q per V. Q adalah muatan listrik yang satuannya coulomb, V adalah beda potensial atau tegangan yang satuannya volt, dan C adalah kapasitas kapasitor yang satuannya adalah coulomb per volt, atau ada yang menyebutkan dengan satuan lain adalah farad yang disingkat F besar. Tetapi dalam praktek satuan kapasitor biasa dinyatakan dalam mikrofarad. Kapasitor keping sejajar. Jadi ada dua keping yang luasnya sama, kemudian kita tempatkan sejajar. Keping yang satu diberi muatan positif dan keping yang lain diberi muatan negatif. Kemudian di antara keping itu kita masukkan bahan dielektrik atau penyekat. Ada juga yang tidak menggunakan bahan penyekat. Ketika tidak menggunakan bahan penyekat berarti yang terisi di situ adalah udara. Kapasitas kapasitor pada keping sejajar kita rumuskan dengan C sama dengan epsilon 0 kali A per D. A adalah luas plat atau luas keping yang satuannya meter bujur sangkar. D adalah jarak antara dua plat atau dua keping yang satuannya meter. Sedangkan epsilon permitivitas listrik di udara yang besarnya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12 farad per meter. Kapasitas kapasitor jika dielektriknya selain udara atau bahan, maka kita rumuskan dengan C sama dengan epsilon A per D, di mana epsilon ini adalah permitivitas dielektrik yang persamaannya adalah epsilon sama dengan epsilon R kali epsilon 0. Epsilon R adalah permitivitas relatif bahan. Perbandingan kapasitas dengan dielektrik atau ada dielektrik yang kita nyatakan dengan CB dengan kapasitas tanpa dielektrik kita nyatakan dengan C0. Jadi CB per C0 sama dengan epsilon R kali epsilon 0 kali A per D banding epsilon 0 kali A per D. CB per CO atau C0 sama dengan epsilon 0 habis, A habis, D habis, setinggal epsilon R. Nah, kalau orang mau cari epsilon R berarti CB per CO atau C0. Maka CB sama dengan epsilon R kali C0. Berarti kita dapat kesimpulan CB akan lebih besar C0. Jadi kapasitas jika ada bahan dielektrik akan lebih besar kapasitasnya dibandingkan dengan kapasitor yang tanpa bahan dielektrik. Energi yang tersimpan dalam kapasitor kita nyatakan dengan W, di mana kita dapatkan persamaan dari dW sama dengan V kali dQ. V kita tahu adalah Q per C, berarti diferensial dari W sama dengan V kita ganti dengan Q per C kali dQ. Turunan dari W adalah dW atau diferensial dari W adalah W sama dengan berarti integral dari dW atau sama dengan integral dari Q per C dQ. Jadi integral terhadap Q. Turunan Q adalah Q, berarti
1/2, W sama dengan 1/2 Q kuadrat per C. Q kita uraikan, Q sama dengan C kali V, maka setelah kita masukkan C kali V kuadrat, kita akan dapatkan W sama dengan 1/2 CV kuadrat. W adalah energi kapasitor, satuannya joule, C adalah kapasitas kapasitor, satuannya farad, sedangkan V adalah tegangan atau medan potensial, satuannya volt. Rangkaian kapasitor. Sebagaimana kita pelajari pada resistor bisa dirangkai seri dan paralel, maka demikian juga hal ini berlaku pada rangkaian kapasitor. Kapasitor dapat kita rangkai seri dan juga dapat kita rangkai paralel. Kita lihat bagaimana rangkaian seri kapasitor. Jadi misalnya pada gambar ini ada 3 buah kapasitor yang kita rangkai seri. Jadi mulai dari kiri C1, C2, C3. Maka akan berlaku muatan di setiap kapasitor sama dengan muatan total. Jadi muatan di Q1 sama dengan muatan di Q2, sama dengan muatan Q3, sama dengan muatan total. Sedangkan tegangan di setiap kapasitor tidak sama dengan tegangan total, di mana V tidak sama dengan V1, tidak sama dengan V2, tidak sama dengan V3, tidak sama dengan V total. Sehingga kita rumuskan V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Kapasitas total yang kita sebut dengan CS. Kita ambil dari rumus V, tegangan atau beda potensial, di mana V sama dengan Q per C. Maka kita masukkan Q per CS karena susunan seri sama dengan Q1 per C1 tambah Q2 per C2 tambah Q3 per C3. Kita tahu Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q total. Maka kita hilangkan, maka kita dapatkan rumusnya 1/CS sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 tambah 1/C3. Khusus untuk 2 kapasitor yang disusun seri seperti pada gambar ini, maka rumusnya adalah 1/CS sama dengan 1/C1 tambah 1/C2. Kita samakan penyebut. Jadi 1/CS sama dengan, kalau samakan penyebutnya kita kalikan. Jadi C1 kali C2 baru C2 ditambah dengan C1. Jadi lengkapnya 1/CS sama dengan C2 tambah C1 per C1 kali C2. Kita putar. Jadi CS sama dengan C1 kali C2 per C1 tambah C2. Sehingga kita dapat kesimpulan 2 kapasitor yang disusun seri, kapasitas penggantinya CS sama dengan hasil perkalian bahagi dengan hasil penjumlahan. Rangkaian paralel kapasitor. Misalnya kita lihat pada gambar ini ada 3 kapasitor yang kita susun paralel, C1, C2, C3. Kita susun paralel, kemudian ketiganya kita hubungkan dengan sumber tegangan atau beda potensial. Maka akan berlaku, pertama, tegangan di setiap kapasitor sama dengan tegangan total. Jadi tegangan V1 sama dengan V2, sama dengan V3, sama dengan V total. Kedua, muatan di setiap kapasitor tidak sama dengan muatan total. Jadi kebalikan dari susunan paralel. Jadi Q1 tidak sama dengan Q2, tidak sama dengan Q3, tidak sama dengan Q total. Persamaannya adalah Q sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Sedangkan kapasitas total susunan paralel kita nyatakan dengan notasi CP. Kita dapat turunkan dari rumus atau persamaan Q, di mana Q sama dengan C kali V. Jadi kita masukkan Q, kita ganti dengan CP kali V karena susunan paralel, sama dengan C1 kali V1 tambah C2 kali V2 tambah C3 kali V3. Maka kita tahu
V sama semua untuk susunan paralel. Jadi V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Jadi kita bisa hilangkan sehingga kita dapatkan persamaan CP sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. Maka kita dapat kesimpulan bahwa bila mana kita menghendaki kapasitas total besar, maka kita rangkai paralel. Ketika kita menginginkan kapasitas pengganti kecil, maka kita susun atau kita rangkai seri. Demikian dan terima kasih.